Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan dan waktu. Engkau masih memberikan kami kasih karunia dan anugerah-Mu atas kehidupan kami. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami berbuah, yaitu buah roh, untuk kami memiliki pikiran Kristus sesungguhnya karena kami memiliki DNA Kristus. Hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh, urapi setiap kami, lembutkan hati kami, teduhkan pikiran kami, supaya setiap benih firman yang kami dengar, kami tangkap, kami perkatakan, dan menjadi rema di dalam hidup kami, dan hidup kami dirubah di dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan duduk. Seberapa yang engkau mau hadir hari ini sesuai dengan kesepakatan jam, mari disiplinkan ya. Jam 9, oke, jam 9 kita mulai. Kalau di Semarang ini masih jam 7 pagi, ya. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang DNA ilahi, ya, DNA Kristus. Buka di Roma 8. Saudara buka di Roma 8. Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Roma 8 ayat 5. Kalau ada yang nggak bawa Alkitab, saudara lihat di layar itu sudah ada ya. Bisa kelihatan? Saudara dilihat di layar, oke. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara perhatikan ayat 9 ini. Perhatikan dulu ayat 9 ya. Boleh dibaca bersama-sama? Ayat 9, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam roh, melainkan dalam roh. Terus? Ya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Artinya, kalau engkau sekarang ini hidup di dalam daging terus, hidup di dalam hawa nafsu terus, hidup di dalam kemarahan terus, ya cabul terus, iri hati terus, ada kemungkinan bukan roh Allah yang diam di dalammu. Sementara engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya Roh Kudus diam di dalammu. Ya kan? Tapi kenapa kok yang muncul bukan kasih, yang muncul bukan penguasaan diri, yang muncul bukan kesabaran, tetapi segala sesuatu yang bersifat duniawi. Nah, ini harus menjadi pertanyaanmu ya. Tapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, DNA Kristus, rohnya Kristus, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, imanmu tidak hanya berhenti, aku percaya pada Yesus, mati masuk surga. Karena apa? Sepanjang kamu percaya sama Yesus, kamu masih hidup di dunia. Ya kan? Bisa 80 tahun, 90 tahun. Kalau tidak ada roh Kristus di dalam dirimu, engkau akan hidup dipenuhi dengan yang namanya tekanan hidup. Sama dengan orang di luar sana yang tidak percaya sama Yesus.
Apa untungnya engkau percaya sama Yesus? Di dalam dirimu ada roh Kristus. Kenapa enggak roh Yesus? Disebut roh Kristus karena dia sudah bangkit. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan sekarang pemilik segala kuasa dan otoritas. Dan kamu adalah tubuh Kristus. Engkau diberi kuasa dan otoritas yang sama seperti Kristus. Itulah yang disebut dengan DNA Kristus. Engkau memiliki roh Kristus. Roh Kristus itu apa sih? Roh yang bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Terbukti toh? Dia dicobai oleh iblis. Yesus selalu berada di pihak Bapa. Tidak ada pernah kedapatan berbuat dosa. Dia selalu mengusir iblis. Iblis dosa. Upah dosa adalah maut. Kalau ada dosa di dalam diri Yesus, waktu dia mati, dia tidak bisa bangkit. Karena masih dikuasai oleh maut. Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Artinya, iblis, dosa, dan maut udah dikelarin sama Tuhan, udah diselesain sama Tuhan. Sebab dia adalah sang pemilik hidup. Dan perhatikan ya, Yesus adalah sang pemilik hidup. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan masuk surga. Kata-katanya begitu enggak? Bukan toh? Dia akan bertemu dengan Bapa. Betul ya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan berjumpa dengan Bapa. Saya perhatikan ini. Waktu engkau percaya kepada Yesus, di dalam dirimu ada Roh Kudus dan juga ada Roh Kristus. Ayat 9 berkata begitu. Tadi pagi saya pimpin doa pagi, Tuhan Roh Kudus memberikan kepada saya sebuah gambar yang tiba-tiba muncul. Kalau kamu beli odol yang baru, odol yang baru merek apapun, ketika engkau pencet itu keluar odol. Oke? Ketika engkau pencet keluar odol, bukan keluar betadine atau apa gitu ya. Tapi odol. Demikian pula hidupmu kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus. Pada waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus, kejadian di Markus 1 ayat 9 itu terjadi pada dirimu. Surga terbuka, Roh Allah seperti burung merpati, yang di Markus 1 ayat 9, turun atas Yesus. Sejak itu Yesus dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, karena Yesus itu pada waktu dia di bumi itu adalah manusia 100%. Dia butuh Roh Kudus. Roh Kudus menemui dia, dan surga terbuka, dan Bapa di surga mengawasi hidupnya Yesus, dan Bapa di surga berkata, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara perhatikan bahwa Yesus itu butuh Roh Kudus. Dan ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun atas dia. Sama. Saudara semuanya kan sudah dibaptis. Siapa yang di sini yang belum dibaptis? Angkat tangan. Semua sudah dibaptis? Saudara ngikuti saya? Enggak ada respon ya. Saudara ngikuti saya? Saudara semua sudah dibaptis? Sudah. Berarti di dalam dirimu ada Roh Kudus. Ya. Dan di Roma 8 ayat 9 ada juga yang namanya Roh Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, perhatikan ini, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang menghidupkan Yesus pada waktu dia mati. Roh yang menghidupkan Yesus itu ada di dalam dirimu.
maka sesungguhnya di dalam dirimu ada roh yang menghidupkan. Ada Roh Kudus, ada roh yang menghidupkan, ada Roh Kristus. Itu DNA-mu. Itu keberadaanmu. Dengan catatan, kamu dituntun oleh roh. Hidup dituntun oleh roh bagaimana? Perkataan yang Yesus katakan adalah roh dan hidup. Hidupmu diselaraskan dengan firman Tuhan dan jalan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan dan jalan dengan Roh Kudus. Dua. Ya, dua. Kenapa harus berjalan dengan Roh Kudus dan firman? Nanti saya jelaskan ya. Coba baca dulu terus. 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Coba ayat 13 dulu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kenapa banyak orang percaya kepada Yesus tetap hidup di dalam daging? Karena pikirannya tidak diisi oleh firman Tuhan. Pikirannya diisi oleh informasi-informasi dari luar yang itu bukan firman Tuhan. Apa yang dia pikirkan mempengaruhi hidupnya. Ketika tidak ada firman di dalam dirinya, di dalam pikirannya hanya informasi-informasi dari luar, dan itu bukan firman, dia akan memikirkan perkara-perkara daging. Waktu dia memikirkan perkara daging, dia hidup di dalam daging. Ngerti ya? Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu tidak bisa mematikan kedaginganmu dengan kekuatanmu sendiri. Engkau butuh roh huruf besar, itu adalah Roh Kudus. Engkau butuh Roh Kudus menolongmu, dan engkau butuh yang namanya firman. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi engkau butuh yang namanya roh huruf besar, yaitu Roh Kudus. Dan roh yang kedua adalah perkataan Yesus. Ketika ada Roh Kudus dan firman, jalan terus bersama-sama dengan kamu. Hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan, hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, maka engkau sedang mematikan perbuatan daging di dalam dirimu. Yang tadinya suka bunuh, lihat orang, pengen ngamuk, senggol bacok, engkau jadi punya yang namanya penguasaan diri. Karena di dalam dirimu ada, engkau tahu ini Roh Kudus dan firman. Firman itu adalah Kristus sendiri. Ketika pikiranmu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, engkau jalan dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya engkau berjalan dengan Roh Kudus? Bagi kalian yang sudah dikasih bahasa roh, baptisan bahasa roh, lakukan bahasa roh. Kalau engkau belum diberi karunia bahasa roh, berdoa saja dengan mengucapkan firman, ucapkan syukur, nyanyi, nyembah. Itu engkau sedang belajar untuk hidup di dalam roh. Oke? Nah, waktu terus engkau isi hidupmu setiap hari di dalam roh, di dalam berjalan dengan Roh Kudus dan firman setiap hari, maka engkau lambat laun yang namanya dagingmu itu sirna, lenyap. Karena firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Coba dibuka dulu. Nanti ini Roma sampai 13 ya. Nanti 14. Nih, perhatikan nih. Saudara ngikuti saya. Kalau saudara ngikuti saya, lambai-lambaikan tanganmu. Nah, masih ngikuti saya. Oke, puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Terus, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman.
Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu adalah Allah ya. Dalam firman, dalam dia, dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Waktu engkau terus baca firman, engkau terus selaraskan pikiranmu dengan firman, engkau yang dikuasai oleh roh kemarahan, engkau yang dikuasai oleh roh perzinahan, engkau yang dikuasai oleh roh iri hati, engkau yang dikuasai oleh roh mammon, pikiranmu cuma duit terus ya. Tiba-tiba itu sisi gelapmu hilang. Karena engkau rajin membaca firman, mendeklarasikan firman yang adalah Allah sendiri. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Waktu seseorang tidak ada firman, maka di dalam dirinya itu ada kegelapan. Ya, sehingga dia mudah marah, dia mudah tersinggung, dia iri hati, dia isinya itu perbuatan daging. Kalau tidak ada firman, gelap. Tapi ketika dia mendisiplinkan hidupnya dengan firman, terang itu tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Jadi itu caranya mengusir kegelapan di dalam dirimu. Kamu nggak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Butuh firman. Butuh Roh Kudus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kembali ke Roma 8, ayat 13. Roma 8, ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Saya akan berhenti dulu di sini ya. Keberadaanmu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu sebetulnya dahsyat dan ajaib. Benar loh. Asal engkau terus hidup di dalam firman Tuhan dan jalan dengan Roh Kudus. Saya banyak melihat sendiri dan mendampingi orang-orang yang meninggal. Ya, sebelum dia meninggal. Saya melihat kehidupannya sebelum dia meninggal. Hidupnya di dalam daging. Kemarahan, hawa nafsu, perzinahan, mamon, urusannya cuma duit terus. Pada waktu meninggalnya, di roh dia terperosok ke dalam lubang hitam. Ya, di roh dia itu di roh kan rohnya. Recording stopped. Recording in progress. Rohnya kan keluar tuh. Kalau orang meninggal itu kan manusia kan tubuh, jiwa dan roh. Rohnya keluar. Rohnya itu kalau dia tidak hidup di dalam firman dan tidak jalan dengan Roh Kudus, sudah ada yang menjemput namanya roh-roh jahat. Karena dia hidup di dalam daging. Ya. Di dunia ini kan cuma ada dua toh. Kamu di pihak Yesus atau kamu di pihak Tuhan atau kamu di pihak iblis. Agama itu jangan membingungkanmu. Agama itu tidak membawamu kepada keselamatan. Yang membawa kepada keselamatan itu hanya satu pribadi, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ya. Agama apapun itu tidak akan menyelamatkan kamu. Kamu mau agama Kristen, kalau dosa jalan terus. Mati yang jemput ya iblis. Tapi percaya Yesus. Kalau engkau terus berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Ya. Jadi gini, pada waktu dia terus hidup di dalam daging, waktu rohnya itu keluar dari tubuhnya, yang jemput itu sudah ada, yaitu iblis-iblis, sehingga dia dibawa masuk ke dalam lorong yang gelap. Yesus berkata, akulah terang dunia, akulah terang. Nah, orang yang hidup di dalam daging, dia dalam kegelapan, masuk ke lorong yang gelap. Itu kalau tidak ada yang berdoa di sampingnya, yang mintakan ampun dan mintakan belas kasihan, dia akan terus diseret ke dalam maut. Tapi kalau ada orang yang mendoakan, please Tuhan, ampuni Tuhan, tarik dalam nama Yesus. Sebelum jenazahnya dikubur, sebelum dia dikremasi, masih ada kesempatan. Masih dia bisa diomongin, you percaya pada Yesus, kamu harus mengampuni. Kamu tidak boleh menendam, kamu harus mengasihi dia. Lepaskan pengampunan. Waktu dia berkata, oke, aku melepaskan pengampunan. Ada anugerah.
Ya, cuman semua perbuatan apapun yang dia kerjakan di dunia, kalau dia belum ada pemberesan, ya tetap ada yang namanya hitungannya Tuhan. Tapi minimal, jadi tarik dari lubang itu. Saudara, ini serius. Kalau engkau berkata, susah Bu untuk hidup kudus. Kalau engkau percaya sama Yesus Kristus, pada waktu engkau percaya dan engkau dibaptis, di dalam dirimu itu ada penolong namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberimu nasihat, memberitakan kepadamu jalan yang benar, mengajak engkau untuk memiliki haus dan lapar akan firman Tuhan. Jangan kau abaikan ketika Roh Kudus berkata-kata kepadamu. Maka kamu sedang hidup dituntun oleh Roh. Nah, tidak hanya Roh Kudus, tetapi bagaimana untuk mengecek aku ini hidup di dalam roh atau aku hidup di dalam daging adalah ketika engkau membaca firman. Firman itu akan memberitahukan kepadamu apakah kamu hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Contoh, Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara, kalau engkau punya nenek moyang yang pergi ke orang pintar, tanya kepada orang pintar, hati-hati ya. Namanya penyembahan berhala, namanya sihir atau menduakan Tuhan. Ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, berantem terus di rumah, berantem terus dengan teman satu selnya, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk-mabukan. Nah, ini ya. Pesta pora dan sebagainya. Perhatikan ayat ini, ayat selanjutnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya toh? Karena apa? Ini daging. Allah itu roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, dengki, mabuk, pesta pora, cabul, cina, iri, marah, dendam itu daging. Itu adalah roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang menguasai seseorang. Itu roh, ya, tapi roh dunia. Nah, waktu engkau terima Yesus, di dalam dirimu ada roh yang baru namanya Roh Kudus. Sehingga engkau itu bisa hidup kudus bukan dengan kuat dan gagahmu, tapi ada Roh Kudus yang menolong. Dan you butuh firman. Ya. Ayat 22. Galatia 5:22. Tapi buah roh ialah kasih. Nih, kayak tadi odol. Dipencet yang keluar adalah odol. Kalau di dalam dirimu ada Roh Kudus, di dalam dirimu ada Roh Kristus, kamu ditekan dengan masalah, kamu dianiaya, yang muncul adalah buah roh. Karena di dalam dirimu Roh Kudus dan Roh Kristus. Buah roh ialah kamu ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9. Jadi, saudara masih perhatikan saya. Saudara ngikuti saya kalau mengikuti kelambai-lambaikan tangan. Bagaimana engkau mengecek keberadaan manusia rohmu? Apakah engkau hidup di dalam roh atau engkau hidup di dalam daging? Lihat sehari-harimu, keberadaanmu. Apakah engkau masih sakit hati, suka marah-marah, masih suka berzina, masih suka berdusta, masih iri hati? Nah, itu berarti masih daging.
Kalau engkau tidak membaca firman, kamu kan tidak tahu bahwa ini tuh aku daging atau roh. Tahu-tahu meninggal, loh kok aku tidak ketemu Yesus, kan gitu. Paham ya saudara? Artinya bahwa engkau butuh yang namanya dua, Roh Kudus dan firman. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Ini perkataan Yesus ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini Yesus ngomong sama murid-muridnya. Dia ngomong kalau perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, firman ini ya, Alkitab ini adalah perkataan-perkataan Tuhan. Dan ketika hidupmu kamu selaraskan dengan firman, maka kamu sedang hidup di dalam roh dan hidup. Amin. Selanjutnya Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini DNA-mu adalah anak Allah ya. Terus 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu rohnya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Keberadaanmu ketika engkau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya engkau punya hak waris atas semua yang Yesus punya. Hak warisan yang kau punya itu karena kau percaya sama Yesus tidak hanya dinikmati nanti pada waktu masuk surga. Engkau bisa akses hari ini, engkau bisa terima hari ini jika engkau terus jalan di dalam roh dan firman. Kenapa kamu tidak bisa mengakses warisan dari Yesus Kristus itu? Karena kamu hidup di dalam daging. Makanya miskin, sakit-sakitan, berantem melulu, masuk di sekolah kehidupan, di lapas gini kan. Kenapa? Karena daging. Nah, hari ini kalau engkau menyadari bahwa oh, aku berada di sini untuk aku belajar kebenaran firman Tuhan, putuskan untuk hidup di dalam roh supaya engkau bisa mengakses warisanmu sebagai anak Allah. Dan jika kita adalah anak, kan kamu anak, anaknya Bapak. Kamu panggilnya Allah aja Bapak. Ya, di dunia kamu punya ayah. Ayah yang baik dia akan memberikan warisan kepada anak-anaknya, betul loh? Kecuali ayah yang jahat ya. Hidupnya mabuk-mabukan, pesta pora, nggak punya warisan untuk anak-anaknya, hidupnya untuk dirinya sendiri. Itu ayah yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, dia akan mewariskan harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Nah, Bapak di surga itu pemilik alam semesta ini. Dan kamu anaknya. Kamu berhak untuk mendapatkan warisan. Jika dan hanya jika engkau hidup di dalam roh. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kenapa menderita? Ikut Yesus kenapa menderita? Nggak boleh zina, pengen zina nggak boleh zina. Pengen berdusta nggak boleh berdusta. Pengen membalas kejahatan nggak boleh, kamu nggak boleh, pembalasan adalah hak Tuhan. You mesti ngerti hukum-hukum Tuhan. Maka kamu sedang hidup di dalam roh. Itu penderitaanmu.
Jadi penderitaanmu bukan karena kamu bikin dosa, kamu menderita, bukan. Penderitaanmu adalah karena engkau sebetulnya bisa membalas, tapi Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Ampuni, berkati. Itu ada sebuah rasa sakit, enggak apa-apa. Menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini ayat terakhir ya. Nah sekarang, saudara perhatikan di 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Masih ngikuti saya? Kalau masih ngikuti saya, kasih lambe-lambe tangan. Oke. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba. Apa yang sempurna? Ketika engkau tadi sudah terus-menerus hidup, pikiranmu diselaraskan dengan firman, maka engkau memiliki yang nama pikiran Kristus. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Terus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat di dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Sama seperti aku sendiri dikenal. 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Sudah perhatikan ya. Ketika engkau dilahirkan kembali, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memiliki dua kehidupan. Kehidupanmu di dunia fisik, kamu tinggal di Papua, ya, fisik. Tapi engkau punya yang namanya kehidupan di dunia roh, di alam roh, di alam rohania. Karena engkau percaya sama Yesus, engkau disebut anak Allah. Posisi manusia rohmu sekarang ada di ruang tahta, manusia rohmu. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam roh dan firman. Ya. Tetapi ternyata ada begitu banyak orang percaya sama Yesus. Sebagian besar hidupnya dia habiskan untuk memikirkan hal-hal duniawi. Pikirannya tidak diselaraskan dengan firman. Pikirannya isinya kedagingan, keinginan-keinginan daging. Nah itulah makanya dia hidup di dalam daging meskipun percaya sama Yesus. Orang yang menyadari keberadaannya ketika dia percaya Yesus bahwa dia menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Apa tuh yang lama? Yang lama itu apa sih? Pola pikir yang lama, kelakuan manusia lama yang dipengaruhi oleh pikiran manusia lama. Roh-roh dunia yang menguasai saya, yang membuat saya menjadi pemarah, ya, menjadi orang iri hati. Roh-roh itu harus dibuang, digantikan oleh Roh Kudus. Nah, kesadaran bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus dan engkau butuh firman setiap hari menjadi penuntun hidupmu, membuat engkau memiliki dua kehidupan. Kehidupan di dalam kehidupanmu jasmani. Kalau saya di Semarang, berarti sekarang saya kehidupannya di jasmani adalah di kota Semarang. Tetapi manusia roh saya sudah bersama dengan Bapa di dalam kerajaannya. Saya punya dua kehidupan, jasmani dan rohani.
Artinya meskipun saya ada di Semarang, saya punya koneksi dengan ruang tahta. Saya punya koneksi dengan kerajaan Allah. Koneksinya apa? Roh Kudus yang di dalam diri saya. Efesus 1 ayat 13-14. Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa engkau milik Bapa, milik Allah. Tapi sayangnya ketika dia tahu ada Roh Kudus memberi nasihat, Roh Kudus menyuruh untuk dia bangun pagi, Roh Kudus untuk menyuruh dia lepaskan itu perzinahan, lu nggak mau dengar. Engkau mendukakan Roh Kudus. Tapi susah, Bu, karena semua orang itu sekarang berzina. Maksud saya nggak bisa berzina, nggak boleh berzina. Susah dong, hidup saya itu susah. Ya, kamu mesti ngerti keberadaanmu sekarang setelah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupmu dituntun oleh firman Tuhan, aturan-aturan kerajaan. Jangan semaunya sendiri. Waktu engkau terus deklarasikan firman, tekun membaca firman, tekun mendengarkan Roh Kudus berbicara kepadamu. Ya. Maka tiba-tiba engkau mengalami kehidupan yang bergeser dari maut kepada hidup. Tiba-tiba engkau bisa meninggalkan semua yang namanya perzinahan. Tiba-tiba engkau bisa meninggalkan semua yang namanya kemarahan. Engkau dituntun oleh Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Engkau menyadari keberadaanmu ketika terima Yesus di dalam dirimu ada Roh Kudus dan ada Roh Kristus. Kalau engkau menyadari di dalam dirimu ada Roh Kristus, yang keluar dari mulutmu adalah kebaikan. Yang keluar dari hidupmu adalah kesetiaan. Yang keluar dari hidupmu adalah penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau masih ada hal-hal yang lain yang tidak selaras dengan firman Tuhan, ada yang salah, perbaiki. Bagaimana memperbaiki? Mulai membatasi semua informasi yang masuk di kepalamu. Batasi itu. Jangan sering-sering mendengar orang bergosip, karena itu akan mempengaruhi cara berpikirmu. Jangan memenuhi pikiranmu dengan berita-berita dunia, nanti akan menjadikan kamu menjadi takut. Isilah pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai mencetak pola pikir Kristus, pikiran Kristus ada di dalam dirimu. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan menimpamu. Ketika engkau berpikir aku sehat, maka kamu sehat. Ketika kamu berpikir aku diberkati, maka kamu diberkati. Ketika kamu berpikir anak-anakku pandai, cerdas, berhasil mengalami divine connection, maka itu yang terjadi. Karena kamu anak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Kamu anak Allah juga mengucap firman. Yang kamu ucap itu terjadi. Itulah yang disebut engkau menjadi makhluk supranatural. DNA Kristus itu ada di dalam dirimu. Jangan kau tukar DNA Kristus itu dengan segala sesuatu yang duniawi. Kamu menjadi powerless, tidak punya power, tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, diinjak-injak iblis, dibully iblis, ditipu iblis. Iblis paling takut sama orang yang ngerti firman. Bagaimana supaya engkau ditakuti iblis? Belajar firman, lakukan firman. Maka di dalam dirimu ada roh Allah. Waktu roh Allah diam di dalammu dan kamu penuh roh Allah. Menjadi pribadi yang menakutkan bagi iblis. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah engkau terhubung dengan ruang tahta. Dan engkau sangat powerful. Engkau bisa menjadi nabi buat anak-anakmu. Engkau bisa menjadi nabi buat kotamu. Engkau bisa membuat nabi buat dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Ucapkan firman, doakan firman, pikirkan firman, deklarasikan firman. Firman yang kamu ucapkan. Misalnya, hari-hari ini
Kita lagi ngalami krisis ekonomi. Tapi Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Burung pipit aja dipelihara, apalagi kamu. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Firman-Nya berkata, kalau kamu taat, sebelum kebutuhan ada, aku akan menyuruh berkat itu datang kepadamu. Firman berkata seperti itu. Firman berkata, aku memberi hidup-hidup yang berkelimpahan kepadamu. Ketika tekanan ketakutan datang melandamu, yang keluar dari mulutmu harus firman. Ketika yang keluar dari mulutmu firman, engkau sedang menubuatkan keberadaan dari yang miskin menjadi kaya, dari yang sakit menjadi sembuh. Karena kamu mengucapkan firman kesembuhan. Amin. Saudara, paham apa yang saya maksud? Amin. Bu, bagaimana kalau aku deklarasikan firman, tapi sebentar-sebentar saya pengen maki-maki orang, yang keluar dari mulut saya itu kebun binatang. Ya, something wrong di kamu, ada yang salah. Berarti masih nyampur antara Roh Kudus dan roh binatang tadi. Roh anjing-anjing tadi yang keluar dari anjing, roh anjing. Bukan Roh Kudus. Saudara harus beresi sendiri. Beresi sendiri, dan itu adalah kamu dengan Tuhan. Dan hari ini kalau kamu masih dikasih umur, artinya bahwa Tuhan masih memberikan anugerah kasih karunia kepadamu. Ada saatnya nanti Tuhan menutup, close, mercy and my grace, close. Bukan sudah kayak gitu, celaka kamu. Hari ini, kalau engkau mendengar firman, jangan keraskan hatimu. Mulai latih. Sebagai anak Allah, DNA-mu adalah DNA Kristus. Harusnya hidupmu seperti Kristus, jangan seperti setan. Ya, harus orang melihat hidupmu itu mereka lihat Yesus. Haleluya. Saudara diberkati hari ini? Oke, mari panggil berdiri. Panggil berdiri. Oke. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Tutup matamu, nggak usah melihat kiri kanan. Ini tentang engkau sendiri dengan Tuhan. Mari kita menghormati yang namanya anugerah dan kasih karunia-Nya. Mari kita menghormati korban darah Yesus di atas kayu salib yang menebus dosamu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu di dalam Kristus, kamu tidak turut dihukum. Tapi kalau kamu terus hidup di dalam daging, upah dosa adalah maut. Hari ini, pilihlah hidup di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus. Bertobatlah sungguh-sungguh dari segala dosa dan pelanggaranmu, akui di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan ucapkan kata-kata, Tuhan, aku juga mengampuni sesamaku. Aku tidak lagi hidup di dalam kebencian. Aku mengampuni istriku, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni saudara-saudaraku, aku mengampuni orang-orang yang pernah menyakitiku. Aku mengampuni orang tuaku yang sudah membuang aku. Aku mengampuni diriku sendiri, Tuhan, tidak ada intimidasi lagi atas hidupku. Tuhan, Engkau berfirman, ketika kami mengakui dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan Engkau dinyatakan bersih hari ini di dalam nama Yesus. Dan bila Tuhan Engkau memberikan hati yang baru kepada jemaat di Patmos, ini gereja Patmos kelas LP kelas 2 Nabire, Tuhan Engkau berikan mereka hati yang baru, roh yang bersih di dalam nama Yesus. Hati yang taat, Roh Kudus yang terus diaktifkan dengan terus membaca firman Tuhan.
Dan biarlah hidup anak-anak-Mu ini benar-benar mengalami menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, yang terus terkoneksi dengan ruang tahta, memiliki DNA Kristus. Orang akan melihat Kristus di dalam hidup anak-anak-Mu ini, di dalam nama Yesus. Bukan melihat yang lain, tapi melihat Yesus. Ada sebuah perubahan hidup, metamorfose, kehidupan manusia lama menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan, aku serahkan seluruh jemaat ini dalam tangan-Mu. Semua yang sudah aku taruh dalam tangan-Mu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. God bless semuanya. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman